alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia kita ini dengan membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah bisa bertatap muka lagi, bertemu lagi dalam sebuah perkumpulan yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ilmu. Semoga kita semuanya selalu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kuliah kita, kajian kita tentang tafsir surah Yusuf alaihi salam. Tentang tafsir surah Yusuf alaihi salam. Pada pembahasan lalu, kita sudah membahas bahwa Nabi Yusuf alaihi salam berhasil menafsirkan atau mentakwil mimpi dari raja. Dan takwil mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam inilah yang kemudian menyelamatkan negeri Mesir, sehingga negeri Mesir yang asalnya akan ditimpa kelaparan selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian Nabi Yusuf memberitahukan takwil mimpi raja itu yang melihat ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang basah. Yang artinya bahwa Mesir akan ditimpa masa kesuburan selama 7 tahun dan masa paceklik selama 7 tahun juga. Makanya Mesir harus menyimpan, menimbun makanan untuk persiapan masa kekeringan itu, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam ketika dikeluarkan dari penjara, kemudian menafsirkan takwil mimpi tersebut, Nabi Yusuf dimasukkan lagi, ya, dimasukkan ke dalam penjara karena ketika itu belum ada vonis bahwa Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan, ya, dari penjara gara-gara mentakwilkan mimpi tersebut. Nah, pada pembahasan ini ayat-ayat berikutnya, ayat 50 sampai 57, insya Allah kita akan melihat adegan berikutnya, ya, di mana Nabi Yusuf alaihi salam
kemudian akan dikeluarkan dari penjara dengan cara yang sangat mulia, dengan cara yang sangat hormat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan caranya itu sangat-sangat terhormat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ke-50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal maliku tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Waqala, dan berkata, siapa yang berkata? Al-Maliku, raja, u'tuni bihi, datangkanlah Nabi Yusuf, ya. Setelah sudah mentakwilkan mimpi, kemudian Nabi Yusuf kembali ke penjaranya karena memang ya beliau belum dinyatakan bebas, diminta untuk datang ke raja. U'tuni bihi, datangkan Yusuf ke sini. Falamma, maka ketika ja'ahur rasul, datang kepada Nabi Yusuf seorang utusan, ya, qala rji' ila rabbik, Nabi Yusuf tidak langsung menerima permintaan dari utusan tersebut. Ya, kalau kita kan mungkin ya senang banget ya disuruh keluar dari penjara, disuruh bebas. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau keluar. Ya, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam, ya, apa alasan Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau keluar? Nanti akan kita ketahui. Fas'alhu ma balun niswah. Ma balun niswah. Maka tanyakan kepada rajamu itu, fas'alhu ma balun niswah. Niswah, ya. Bagaimana halnya atau kondisi atau cerita, kisah tentang wanita-wanita, ya. Wanita-wanita allati qatta'na aydiyahun, yang mereka memotong atau melukai tangan-tangan mereka. Ya, artinya Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada utusan itu agar ya si rajanya itu ditanya tentang kondisi wanita-wanita yang dahulu pernah membincangkan tentang Yusuf, kemudian membincangkan tentang Zulaikha, kemudian mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka melukai tangan-tangan mereka. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, bikaidihinna, dengan tipu daya mereka, alim, maha mengetahui. Nah ini. Apa sih rahasianya? Kenapa Nabi Yusuf alaihi salam kok ketika diminta untuk datang ke raja, menghadap ke raja, ya, untuk bebas dari penjara, kemudian beliau tidak langsung mengiyakan? Apa rahasianya? Di sini para ulama menggali makna yang tersembunyi dari rahasia tersebut. Menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari, pertanyaan Yusuf bertujuan untuk membersihkan nama baiknya yang sempat dikotori oleh keluarga Al-Aziz, gitu. Jadi artinya apa? Nabi Yusuf itu tidak mau keluar dari penjara kecuali memang kalau sudah dinyatakan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Karena kan pada kisah sebelumnya itu disebarkan isu, berita bohong, hoax, ya, bahwa Nabi Yusuf itu bersalah karena mau menodai majikannya, yaitu Zulaikha. Ya, sampai dibawa ke kota-kota, ya, keliling kota. Kemudian diumumkan ini budak mau menodai majikannya, dibawa ke pasar-pasar. Sampai orang-orang pun ya memahaminya seperti itu, narasinya seperti itu, ya, bertolak belakang dengan faktanya. Nabi Yusuf tidak mau orang-orang kemudian melihat Nabi Yusuf keluar dari penjara itu gara-gara mungkin telah berjasa menyelamatkan negeri Mesir, tidak mau. Ya tetap ya, walaupun seperti itu orang ya ada ingatan bahwa oh dulu dia kan pernah punya rekam jejak yang jelek, ya, pernah mau
berbuat seperti itu. Nah, Nabi Yusuf tidak mau orang-orang berpahaman seperti itu. Makanya Nabi Yusuf tidak langsung mengiyakan permintaan dari raja. Beliau mau raja membersihkan dulu nama baik dari Nabi Yusuf alaihissalam yang sempat dikotori oleh keluarga Al-Aziz. Ya, tentu raja itu sangat paham dengan kisah itu, kisah di mana Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara, ya, kisah tentang keluarga Al-Aziz ini. Ini menunjukkan wajibnya bersungguh-sungguh dalam menyangkal tuduhan. Makanya kita semuanya ketika ada orang yang mau menuduh kita, mau menjelekkan nama baik kita, kita wajib untuk bersungguh-sungguh membersihkan nama baik kita agar orang tidak bersuudzon kepada kita. Menurut Al-Imam Kia Al-Hirasi, ayat ini juga menunjukkan keteguhan dan kesabaran jiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam ini ya orang yang sangat sabar sekali. Karena ketika beliau diminta untuk bebas, tidak langsung mengiyakan. Padahal siapa sih yang tidak mau bebas dari penjara? Semuanya pasti pengen bebas, hidup merdeka, ya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ya orang yang sabar, orang yang teguh, tidak mau bebas kecuali dengan bebas secara terhormat, dan memang beliau dinyatakan tidak bersalah. Ini. Nah, kesabaran Nabi Yusuf inilah yang menjadikan nanti raja, orang-orang di sekitar raja, masyarakat itu akan lebih menerima terhadap dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena cenderung orang ya seorang pendakwah yang sabar, yang teguh gitu ya. Mungkin asalnya berdakwah jamaahnya hanya 1-2 orang, tetapi dia sabar, teguh, dia telateni, ya. Dia jalani semuanya itu. Nah, itulah yang menjadikan suksesnya dakwah seorang. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan, ya, seandainya saya menjadi Yusuf ketika itu, saya yang berada di penjara, ini perkataan Nabi, ya, pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, pasti saya akan mengiyakan, ya, mengiyakan permintaan dari raja. Wah, senang banget ya disuruh keluar. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam cerdas, Nabi Yusuf alaihissalam sangat bersabar sehingga tidak mau beliau keluar kecuali nama baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Artinya Nabi yang sangat penyabar, diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian selanjutnya menurut Abu Hayyan, Nabi Yusuf juga tidak menyinggung nama istri Al-Aziz. Ya, justru yang beliau singgung adalah mabalun niswah. Bagaimana kondisi wanita-wanita itu tuh? Maksudnya Nabi Yusuf ingin menyinggung kisah tentang kesalahan yang dilemparkan kepada beliau. Tapi beliau tidak menyinggung tentang kesalahannya Zulaikha, ya. Tidak kemudian kok coba dulu yang salah itu Zulaikha atau saya. Tidak seperti itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf justru menyinggung orang lain, tapi yang masih ada kaitannya dengan kisah itu. Kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf mau dinodai begitu, ya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan adabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, artinya ketika sumpama ada orang yang bersalah kepada kita, sebisa mungkin pun tidak perlulah kita membuka aib dia, tidak perlulah kita kemudian menjelek-jelekan dia lagi gitu, ya. Justru malah ketika kita menjelek-jelekan atau membuka aib dia, malah justru nanti dia akan semakin marah dan semakin memojokkan kita dan tidak menerima dakwah kita. Nabi Yusuf dalam rangka untuk berdakwah juga kepada Zulaikha, beliau tidak memojokkan posisi Zulaikha yang dahulu pernah memfitnahnya. Nah, ini nantilah yang menjadikan sebab Zulaikha pun bertaubat, ya. Zulaikha pun bertaubat sehingga Zulaikha diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qala, dia berkata, ya, raja itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Ya, hanya rajanya memenuhi permintaan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya rajanya ya nanya kepada wanita-wanita itu yang sempat melihat ketampanan Nabi Yusuf dan sampai melukai tangan atau jari-jarinya. Bagaimana ya pendapat kalian tentang Yusuf ya? Ketika kalian menggoda Yusuf itu, kalian menginginkan Yusuf. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min syai. Qulna, mereka berkata, wanita-wanita itu berkata, hasya lillah, maha sempurna Allah. Ya, Allah melihat makhluk yang sangat sempurna ya, bagaimana penciptanya ya, sangat sempurna. Ma alimna, tidaklah kami mengetahui alaihi atas Yusuf min su, dari sedikit keburukan pun. Artinya laki-laki yang sangat tampan, sangat ganteng, sempurna ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya sempurna, sangat sangat tampan sekali. Qalat, berkata, siapa yang berkata? Imratul Aziz, istri dari Al-Aziz yaitu Zulaikha. Al-ana hasol haq, sekaranglah hasol haq, telah jelas nampak kebenaran. Ya, artinya ketika itu Zulaikha ingin mengabarkan yang sebenarnya. Ya, berita bohong yang beliau sebarkan, beliau ingin buka. Ana rawatuhu an nafsihi, akulah yang menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh dia Yusuf benar-benar termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ya. Inilah yang menjadikan Zulaikha kemudian ya bertaubat ya. Karena di antara penyebabnya adalah karena kemuliaan dari akhlak dan adabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak menyinggung nama beliau pada ayat sebelumnya, tapi justru menyinggung tentang kondisi dari wanita-wanita yang melukai tangan-tangannya. Hanya Zulaikha pun kemudian menerima dakwahnya Nabi Yusuf dan bertaubat dan mengakui kesalahannya, ya, bahwa beliau memang bersalah dan Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Yusuf adalah orang yang benar, orang yang jujur. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan pertaubatan dari istri Al-Aziz, ya. Karena ada pengakuan. Beliau mengakui dan seharusnya memang seperti itu. Ketika kita bertaubat meminta maaf kepada Allah atau kepada makhluk, ya, untuk kesempurnaan dari pertaubatan kita, kita mengakui kesalahan kita. Ya, makanya kita diajarkan dalam beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kita mengakui dulu, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami telah berbuat dosa, ini itu. Nah, baru setelah itu kita minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah istighfar yang sempurna gitu. Ya. Nah, ini ayat ini menunjukkan pertaubatan dari istri Al-Aziz atau Zulaikha dan kesaksian, pengakuan dari beliau, ya, sehingga semakin menetapkan kebersihan nama baik Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya. Jadi niat dan tujuan beliau tercapaikan tanpa harus menjelekkan Az-Zulaikha. Kemudian menurut Syekh Nasir bin Sulaiman, bahwa perangai yang baik kepada orang yang menyakiti kita atau berbuat buruk kepada kita menimbulkan penyesalan dari dirinya. Ya, ketika kita disakiti oleh orang, dijahati oleh orang, ya, tidak perlu kita membalas dengan kejahatan atau sifat buruk yang sama. Justru ketika kita tidak membalas atau kita membalas dengan sebaliknya dengan yang baik, itulah yang akan menjadikan penyesalan dari orang tersebut. Gitu. Sehingga dia menyesal, aduh, dahulu saya sangat jahat sama dia, sehingga dia kemudian bertaubat. Tapi kalau seandainya kita balas dengan yang sama, kita membalas dengan keburukan juga, nah itu menjadikan orang tersebut justru malah tidak akan menyesal, ingin membalas lagi dan membalas lagi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak membalas kepada Zulaikha. Kemudian yang ketiga, permintaan maaf yang sempurna adalah dengan disertai pengakuan atas kesalahan itu. Zulaikha melakukan itu. Minta maaf kepada Nabi Yusuf, kemudian mengakui kesalahannya sehingga
pertaubatannya diterima. Ayat 52. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ya, Nabi Yusuf berkata, "Dzalika." Hal yang itu, demikian itu, kenapa saya tidak langsung memenuhi permintaan dari raja untuk keluar dari penjara? Karena saya punya tujuan. Liya'lama, agar dia tahu, ya, agar Al-Aziz itu tahu, raja juga tahu, anni lam akhunhu, sesungguhnya aku tidak berkhianat kepada Al-Aziz, Perdana Menteri tadi ya. Ya, saya setia kepada dia. Dialah yang telah mengasuh saya dari mulai kecil sampai dewasa, memberi tempat tidur, memberi makan, kebutuhan-kebutuhan saya. Tidak mungkin saya akan berkhianat kepada dia bil ghaib, ketika dia tidak ada. Ya, di depannya baik-baik, ketika di belakangnya kemudian menikam. Tidak, aku tidak melakukan seperti itu. Yusuf tidak melakukan seperti itu, sama sekali tidak. Agar dia benar-benar yakin, ya. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah, wa annallah la yahdi, tidak akan menunjukkan, ya, kaidal khainin, tipu daya orang yang berkhianat. Orang yang mau berbuat makar itu ada saja Allah gagalkan makar-makarnya itu. Ya, sehingga Allah tidak tunjukkan sehingga mereka menjadi sukses dalam perbuatannya itu. Tidak, Allah akan gagalkan, ya. Allah tidak akan kasih petunjuk kepada mereka. Menurut Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir, ayat ini menunjukkan akhir dari pengkhianatan. Orang yang berkhianat, apakah kepada atasan atau kepada pasangannya atau kepada siapapun, dan makar, akibat dari perbuatan pengkhianatan dan makar adalah kegagalan. Ya, tidak akan pernah sukses, ya, walaupun sukses sementara tapi ujungnya ya mereka gagal. Yang kedua, Abdullah Balqasim mengatakan bahwa orang yang berkhianat akan tersingkap walaupun waktunya lama. Ya, tidak harus tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, tidak. Ini sampai mungkin 10 tahun ya, atau 9 tahun setelah kejadian itu baru tersingkap bahwa Nabi Yusuf alaihi salam tidak bersalah. Bahwa yang bersalah adalah Zulaikha, yang menyebarkan berita bohong, fitnah adalah Zulaikha. Gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita ketika difitnah oleh orang lain, kemudian tidak perlu, ya, kemudian kita down, kemudian kita stres, kemudian kita marah-marah, tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku, ya, membebaskan, menyatakan diriku bebas, ubarri'u, membersihkan nafsi, diriku. Ya, artinya walaupun saya tidak bersalah, Yusuf tidak bersalah, tapi saya tidak kemudian mengaku-ngaku saya itu orang yang bersih, yang paling bersih gitu ya. Tidak. Tapi beliau ingin orang lain yang mengakui bahwa dirinya itu adalah bukan orang yang bersalah gitu. Dan seperti itulah seorang muslim, ya. Walaupun dia itu adalah orang yang suci, orang yang bertakwa, orang yang soleh, tidak perlu dia mengangkat-ngangkat dirinya, memuji-muji dirinya, ya. Kalau orang memuji dirinya, alhamdulillah, ya, semoga itu ada pada diri kita, semoga Allah menjaga nikmat tersebut gitu. Nabi Yusuf pun seperti itu. Beliau tidak memuji dirinya. Saya tidak mengatakan bebas diri saya dari kesalahan. Saya juga mungkin berbuat salah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu la ammarah. Sungguh ammarah, sering mendorong, memerintahkan bisu, kepada perbuatan buruk, ya. Artinya Nabi Rasul itu juga punya nafsu, ya. Nabi Rasul juga diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, untuk minum, untuk menikah dan lain sebagainya. Tetapi Allah jaga, ya, sehingga mereka bisa menahan nafsunya tersebut. Illa ma rahima rabbi, ya, kecuali orang yang disayangi oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya nafsu tetapi Allah sayang kepada dia, akhirnya Allah jaga.
Ya, Nabi SAW pun dijaga oleh Allah. Para nabi semuanya dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat walaupun mereka memiliki nafsu. Kita semuanya pun sama, memiliki nafsu, tetapi kita meminta kepada Allah agar diberi rahmat agar bisa menahan itu. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Allah ghafur, maha mengampuni. Ya. Walaupun sebenarnya yang bersalah bukan Nabi Yusuf, tapi beliau mengatakan Allah itu ghafur, maha mengampuni. Rahim, dan Allah maha menyayangi. Allah yang memberikan rahmat itu semuanya. Sehingga walaupun beliau dimasukkan ke penjara, tapi ujungnya beliau akan dimuliakan dan akan diangkat. Gitu. Menurut As-Suyuti, inilah dasar keutamaan tawadhu. Ya, beliau walaupun benar, walaupun bersih, bebas dari kesalahan itu, tapi beliau tidak kemudian, oh, itu kan tuh benar kan, bukan saya yang salah kan? Ya, saya masa salah, enggak seperti itu. Nabi Yusuf tidak kemudian membanggakan diri, tidak kemudian membusungkan dadanya, tetapi Nabi Yusuf justru mengatakan wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan ini perbuatannya seperti ini perbuatan yang sangat baik ya. Meremukkan jiwa di hadapan Allah. Artinya apa? Benar-benar merasakan kelemahan dan kerendahan kita di hadapan Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Imam Az-Zuhaili, Syekh Az-Zuhaili, Wahbah Zuhail mengatakan bahwa ketaatan dan iman tidak didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan bahwa illa ma rahima rabbi, tidak akan terlindungi dari buruknya nafsu ammarah kecuali yang Allah kasih rahmat. Artinya apa? Kita bisa beriman, kita bisa bertakwa, bisa beribadah, itu tidak lain karena Allah memberikan. Allah yang memberikan rahmat itu semuanya. Maka jangan lupa agar kita berdoa meminta rahmat dari Allah. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Di dalam sholat kita baca itu semua. Allahumma arhamni wajburni. Rabbi gfirli, berilah aku ampunan ya Allah. Rabbi ighfirli. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Berilah aku rahmat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni, dan tutuplah kesalahan dan kekuranganku ya Allah. Wajburni. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku ya Allah di hadapanmu atau di hadapan manusia. Warfa'ni warzuqni, berilah aku rizki yang halal ya Allah. Wahdini, dan berilah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, dan berilah aku keselamatan, afiyah. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Itu 7 permintaan ketika kita duduk di antara 2 sujud, ya. Selalu kita hayati maknanya dan kita hadirkan di dalam hati kita, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa dalam kondisi hati yang sadar, hati yang bangun, bukan hati yang lalai. Gitu. Apalagi hati yang tidur, tidak paham sama sekali dengan apa yang kita baca di dalam sholat. Wa qalal maliku. Nah, kemudian berkatalah raja tersebut. Setelah Nabi Yusuf berkata, rajanya berkata, wa qalal malik, dan berkatalah raja, u'tuni bihi, datangkanlah Nabi Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Permintaan kedua dari raja kepada Nabi Yusuf agar datang lagi. Saya akan memilih beliau, ya, setelah beliau Nabi Yusuf sudah dibebaskan dari tuduhan jelek itu, ya, sudah dibersihkan nama baiknya, sudah ditanya tentang wanita-wanita itu, Zulaikha juga sudah mengaku. Kemudian rajanya itu kembali meminta Nabi Yusuf agar datang karena permintaannya sudah dipenuhi. Astakhlishu, aku akan memilih dia. Kholaso, akan memilih dia linafsi, untuk diriku, menjadi orang terdekatku. Ya, apakah itu menjadi menteri atau menjadi penasehat gitu ya. Beliau ingin mengangkat. Ya, artinya apa? Bahwa sifat yang baik, akhlak yang mulia, ilmu yang ketajaman pikiran itu yang mengangkat seseorang, diri seseorang, ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, yang memiliki akhlak yang mulia, dan juga orang-orang yang berilmu. Falamma, maka ketika kallamahu, raja tersebut berbicara kepada Yusuf, ngobrol, berdiskusi, qol, raja itu berkata, inna kal yauma, sesungguhnya engkau sekarang wahai Yusuf, ladaina, ya, ladaina di sisi kami, makinun amin, orang yang makin, memiliki derajat yang tinggi. Ya, engkau sekarang menjadi orang yang terhormat, menjadi tokoh membesar di kerajaan, amin, dan orang yang dipercaya, akan diberikan tanggung jawab, gitu ya. Nah, nanti Nabi Yusuf akan dijadikan salah satu menteri dari kerajaan tersebut, menjadi mulia ini. Nah, itulah tujuan Nabi Yusuf. Tidak semerta-merta kemudian langsung keluar dari penjara saja. Mungkin kalau ketika itu Nabi Yusuf langsung mengiyakan permintaan dari raja untuk keluar dari penjara, untuk bebas, mungkin udah dilepas saja, tidak dijadikan sebagai orang terdekatnya, sebagai menterinya, tidak. Mungkin udah dilepas saja, udah. Tetapi apa? Nabi Yusuf bersikap dengan sikap yang sangat tepat sekali, sehingga menjadikan beliau dipercaya menjadi orang terdekatnya raja. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, dan ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya. Dan dengan berdialog, ngobrol, orang akan terlihat sifat kearifannya. Ya kan? Orang akan terlihat dia itu orang pintar atau orang bodoh, orang bijak atau tidak, arif atau tidak. Itu biasanya dari kata-katanya, dari ucapannya, dari sikapnya. Nah, makanya di sini Allah mengatakan falamma kallamahu. Kallama itu ngobrol, berdiskusi, berdialog gitu ya. Oh, ternyata pemahamannya luas. Oh, ternyata orangnya bijak. Oh, ternyata orangnya tidak gerusa-gerusu ya, tenang pembawaannya. Nah, ini yang dicari yang seperti itu. Ya, dari ucapannya inilah akan menentukan sikapnya dia seperti apa gitu. Menurut Syekh Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi, hakikat seorang tersembunyi di balik lisannya. Makanya ucapan itu punya kekuatan. Ya, betapa banyak dengan ucapan, dengan pidatonya ya, seperti Bung Karno, pidatonya yang menggebu-gebu itulah kemudian membangkitkan para pemuda, Bung Tomo juga, dan para pahlawan-pahlawan yang lain. Para nabi, para sahabat itu juga ketika berperang, ucapan-ucapannya itu luar biasa, sehingga bisa membangkitkan semangat orang. Itu ya. Tetapi kalau ucapannya, aduh, tidak membuat semangat, ucapannya nggak dipahami, nah ini tidak bisa membangkitkan semangat. Menurut Imam Ibnu Ashur, idealnya seorang pemimpin itu memiliki dua syarat, memiliki dua kriteria. Yang pertama, ketajaman pikiran, seperti Nabi Yusuf, cerdas, tajam berpikirnya. Ya. Kemudian yang kedua, amanah. Karena ada orang yang cerdas, yang tajam pikirannya, tapi nggak amanah. Ada orang yang amanah, tetapi nggak cerdas, nggak tajam pikirannya, ya nggak tahu apa-apa, pelongo. Nah ini kita butuh dua-duanya ini, orang yang cerdas, memiliki pemikiran yang tajam dan beramanah, yang amanah gitu. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Qala, Nabi Yusuf berkata, ij'alni, jadikanlah aku wahai raja, ya. Setelah beliau dikatakan oleh raja, Nabi Yusuf itu adalah memiliki orang yang akan diberikan derajat yang tinggi di kerajaan dan orang yang akan diberikan tanggung jawab atau amanah. Nabi Yusuf memilih ya, karena sesuai dengan kemampuan beliau gitu ya. Memilih untuk menjadi apa? Penjaga khazainil ard ya, yang menjaga tentang apa? Menjadi bendaharawan negeri Mesir. Ya, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan menteri keuangannya yang menjaga tentang SDA sumber daya alamnya ini agar Mesir menjadi negeri yang gemah ripah, loh jinawi, yang makmur, sentosa. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, hafidh, pandai untuk menjaga
alim, dan aku adalah orang yang berpengetahuan, yang memiliki pengetahuan. Ini. Nah, kalau kita melihat di sini, menurut Al-Jazairi ini menunjukkan bolehnya bekerja kepada orang kafir, karena ketika itu raja agamanya masih kafir, ya. Bolehkah kita bekerja kepada orang kafir? Boleh, karena di sini Nabi Yusuf bekerja kepada orang kafir, tapi dengan syarat tidak membahayakan agamanya. Ya, tidak membahayakan agamanya. Artinya kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, ya dia jangan kemudian lakukan, jangan turuti, ya, jangan ngikut saja. Seharusnya justru kita yang mewarnai, jangan yang diwarnai. Kita yang mempengaruhi, jangan yang terpengaruhi. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini juga menunjukkan bolehnya meminta jabatan. Ya, kita minta jabatan tapi dengan syarat kita yakin mampu menjalankan jabatan itu dan tidak ada orang lain yang mampu selain dia gitu. Ya, takutnya kalau dia tidak minta nanti diambil orang yang orang tersebut tidak mampu atau orang tersebut tidak amanah, ya. Gitu. Maka dibolehkan untuk meminta jabatan. Ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam meminta jabatan, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan bumi, bendaharawan Mesir. Itu boleh. Jadi seumpama kita minta jabatan itu. Menurut Sa'id Hawa, bolehnya meminta jabatan itu jika untuk kemaslahatan Islam dan muslimin, untuk orang banyak, bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk kepentingan diri dia atau kelompok dia, tapi memang untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Wa kadzalika, dan seperti itulah makkanna li Yusuf, kami memberikan kedudukan, ya, memberikan kedudukan kepada Yusuf fil ard, di bumi. Maksudnya di bumi Mesir. Yatabawwa'u minha, dia bisa tinggal dari bumi Mesir itu haitsu yasha, dimanapun dia mau. Ya, yang asalnya beliau di penjara, terkungkung, tidak bisa kemana-mana, beliau bebas mau tinggal di mana, di bumi Mesir. Nusibu bi rahmatina, nusibu, ya, kami akan melimpahkan bi rahmatina, dengan rahmat kami, rahmat Allah. Man nasya, kepada siapa yang kami kehendaki. Allah berikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi Yusuf yang asalnya berada di penjara dalam kondisi sangat tidak enak, kemudian beliau dikeluarkan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kedudukan yang sangat mulia. Wala nudhi'u, dan tidaklah kami menyia-nyiakan, ya, adha'a yudhi'u, ajrul muhsinin, balasan atau pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, artinya setiap orang yang lurus istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka pasti Allah akan berikan balasan yang setimpal, bahkan yang berlipat-lipat. Baik itu balasan di dunia ataupun balasan di akhirat. Nah, artinya di sini bahwa Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang derajatnya sudah muhsin. Dan muhsin ini berat, ya. Orang menjadi muhsin ini sangat berat. Pertama muslim. Derajat pertama paling rendah muslim. Derajat yang kedua mukmin. Nah, derajat yang paling tinggi adalah muhsin. Muhsin itu ketika kita sudah benar-benar ikhlas, benar-benar sudah, ya, ta'budallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, ya, atau kalau tidak kita menyembah Allah, kita merasakan dihadiri atau diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat orang-orang yang muhsin, di atas muslim dan mukmin gitu. Menurut Imam Kia Al-Hirasi, ayat ini menunjukkan bolehnya merancang siasat, ya, siasat untuk tujuan mubah dan kemaslahatan kaum muslimin, ya, di mana di sini Nabi Yusuf alaihi salam, ya, tidak langsung keluar dari penjara. Beliau tahan dirinya karena beliau memiliki tujuan agar beliau menjadi orang yang bebas dengan mulia, ya, sehingga beliau kemudian menjadi orang yang tinggi derajatnya.
Menurut Asy-Syaikh Wahbah Suhaili, ayat ini juga persaksian dari Allah bahwa Nabi Yusuf itu orang muhsin, orang yang sudah mencapai predikat muhsin. Ya, cuma muhsin ini ya predikat yang diberikan oleh Allah dan tidak ada tanda-tandanya. Kalau derajat, kalau pangkat atau apa namanya titel itu kan ada ya. Tapi kalau ini tidak ada. Jadi apa namanya diperoleh tidak ada ijazahnya, tidak ada sekolahnya. Ya, kita berusaha agar menjadi orang yang muhsin. Menurut Hamka, ya, Buya Hamka, ayat ini menjelaskan sifat Yusuf yang tidak pernah berubah. Ya, Allah sering menyebutkan al-muhsinin, wala nutiu ajral muhsinin, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang muhsin. Muhsin terus. Menunjukkan bahwa sifat muhsinnya Yusuf tidak berubah dari mulai kecil sampai dewasa. Ya. Dan muhsin inilah yang menjadi kendaraan beliau menjadi orang yang selamat. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Wala, dan sungguh ajrul akhirah, balasan atau pahala akhirat, khairun adalah lebih baik gitu. Walaupun Nabi Yusuf diberikan balasan di dunia, beliau dikeluarkan, dibebaskan dari penjara dan beliau diberikan jabatan yang mulia, ya, dimuliakan, itu kan balasan dunia. Tetapi balasan akhirat juga beliau dapatkan dan balasan akhirat itu jauh lebih baik. Bagi siapa? Lilladzina amanu. Ini tidak hanya bagi Yusuf saja, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, selalu bertakwa. Ayat ini menunjukkan luasnya rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Artinya rahmat Allah, Allah berikan kepada kita kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Ya. Artinya ketika kita mendapatkan rahmat di dunia, bukan berarti rahmat akhirat tidak dapat. Bisa kita dapati dua-duanya gitu. Rahmat Allah sangat luas. Makanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia untuk semua makhluknya, untuk yang beriman ataupun kafir, untuk yang beribadah kepada Allah ataupun yang tidak, itu diberikan rahmat Allah semuanya. Kalau nggak diberikan rahmat Allah, orang-orang kafir pada meninggal, tidak bisa hidup gitu. Mereka dikasih. Untuk hewan juga dikasih, tumbuhan semuanya dikasih. Itu Rahman. Sedangkan Rahim, rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman kelak nanti di akhirat. Yang jauh lebih besar rahmat Rahim ini di akhirat. Ya, balasan yang sangat besar sekali. Kata iman dengan fi'il madhi, amanu ya, lilladzina amanu. Di sini menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Menunjukkan bahwa keimanan yang teguh dari jauh-jauh hari. Artinya keimanannya Nabi Yusuf ini dari zaman dahulu itu sudah ada dan sangat teguh sekali. Terus beliau pupuk. Ya. Sedangkan kata takwa, wa kanu yattaqun. Yattaqun ini fi'il mudhari. Kenapa menggunakan fi'il mudhari sedangkan amanu menggunakan fi'il madhi? Karena ketakwaan ini dilakukan dengan terus-menerus sehingga terus berkembang dan bertambah. Bertambah itu berketakwaan gitu. Ini menurut Imam Ibnu Ashur. Kemudian yang ketiga, ketakwaan akan membuka rizki. Nah, sebagaimana di dalam surah At-Talaq ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar bagi dia dan merizkikan dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Nah, dan ketakwaan ini membuka rezeki dan dia mengurangi rezeki di dunia. Ya, artinya dengan bertakwa ini tidak kemudian Allah mengurangi rezeki dia di dunia. Tuh. Kemudian mencari kenikmatan dunia tanpa melupakan akhirat bukanlah perbuatan yang tercela. Ya, artinya apa? Nabi Yusuf ketika bertakwa tentu kan mengharapkan balasan nanti di akhirat. Tapi ketika di dunia sudah ada balasan ya, sudah ada apa namanya balasan bonus lah di dunia, itu tidak kemudian mengurangi balasan nanti di akhirat.
Balasan di akhirat juga ada dan sempurna diberikan kepada Nabi Yusuf. Nah, di dunia ada balasan itu tidak mengurangi. Ya, artinya apa? Ketika semua kita di dunia ini kita beribadah atau apa ya, kemudian ada orang yang memberikan kita hadiah. Ada orang hafal Quran 30 juz dikasih hadiah haji umroh. Tidak kemudian nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, ya. Tetap dia mendapatkan pahala nanti di akhirat. Kalau dia ikhlas, insya Allah akan mendapatkan. Para guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu dari mulai kecil sampai dewasa, para dosen, mereka mengajar dan dibayar. Bukan berarti kemudian mereka nanti di akhirat nggak dapat balasan. Tetap mereka mendapatkan balasan gitu. Kemudian yang keempat, mencari kenikmatan dunia tanpa melupakan akhirat bukanlah perbuatan tercela. Gitu. Silakan kita bekerja, silakan kita mencari nafkah, tetapi kita juga tidak melupakan akhirat kita. Yang tercela adalah ketika kita hanya mencari dunia saja dan melupakan akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu ya dari akhirat. Ya, carilah akhiratmu, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya dua-duanya ya kita cari. Di dunia ini kita butuh apa namanya makanan agar kita bisa bertahan hidup, butuh tempat tinggal. Tapi jangan lupa kehidupan akhirat itu yang utama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan tafsir surah Yusuf ayat 50 sampai 57, di mana di sini Allah memperlihatkan adegan di mana Nabi Yusuf keluar dari penjara dan Nabi Yusuf dimuliakan, diberikan jabatan yang mulia dan terhormat dan sangat tinggi. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang muhsinin. Gitu. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada post-test yang ingin kita jawab ya. Pertama, kenapa Yusuf tidak langsung memenuhi panggilan raja? Semoga yang menjawab selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nyalakan audionya. Saya Ustadz Bu Endang. Ya, Ibu Endang, silakan. Makasih. Ya, untuk kenapa Yusuf tidak langsung memenuhi panggilannya, yaitu karena untuk membersihkan nama baiknya yang dikotori oleh keluarga Al-Aziz untuk menyangkal tuduhannya. Iya, betul, bagus. Mumtaz. Nomor 2, sifat apa yang bisa diambil dari sikap Yusuf pada adegan ini? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Rafniza. Ya, silakan Bu. Pertama sikap teguh hati ya. Sikap teguh hati. Terus? Ya, yang kedua menjaga diri agar tetap dihargai oleh orang lain. Bagus. Terus? Itu. Yang berikutnya bahwa keimanan itu stabil dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, itu keimanannya tetap. Insya Allah seperti itu. Cukup. Makasih Bu Rafniza. Nomor 3, bolehkah bekerja kepada orang kafir? Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu Evi ya. Atau siapa? Ya, Ustaz. Ya. Bolehkah bekerja kepada orang kafir? Boleh, karena Nabi Yusuf bekerja kepada Raja Abdul Aziz. Syaratnya apa?
Ya, Tidak membahayakan syaratnya tidak membahayakan agamanya yang jelas. Artinya Boleh melakukan ibadah di dalam pekerjaannya. Dia masih bisa Ketika beribadah, dia masih bisa menjaga dari yang haram, gitu ya. Iya. Baik, yang keempat silakan. Saya Ustadz. Silakan Ibu Fatimah Ustadz. Fatimah, silakan Bu. Bolehkah meminta jabatan? Meminta jabatan boleh ketika diri ini mampu dan tidak ada orang lain mampu selainnya. Iya, bagus. Nomor 5, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Sri Restiawati. Iya, silakan Bu. Ya, syarat seorang pemimpin itu harus memiliki ketajaman pemikiran, juga mempunyai sifat yang amanah. Iya, mumtaz. Itu, bagus. Sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh langsung, boleh ditulis. Saya Ustaz. Silakan Bu. Ya. Rofniza. Pertanyaannya tentang meminta jabatan Ustaz ya. Ketika di eranya Nabi Yusuf boleh meminta jabatan. Sepertinya saya pernah mendengar, tapi ya apa hadisnya, saya tidak paham hadisnya, tapi pernah mendengar bahwa ketika zaman Nabi Muhammad, sahabat minta jabatan itu Nabi marah. Artinya kan ketika zaman Nabi Muhammad tidak boleh meminta jabatan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, kalau memang meminta jabatan di situ tidak ada orang yang mampu ya atau orang yang amanah, dia merasa hanya dia yang bisa mengampu jabatan tersebut dan yang amanah hanya dia, maka silakan gitu. Tapi kan di situ saya lupa sahabatnya siapa yang minta itu ya. Karena di situ Nabi melihat sahabat tersebut tidak mampu. Ya, sehingga Nabi menolak untuk memberikan jabatan tersebut gitu. Tapi kalau konteksnya berbeda, bisa jadi Nabi malah memberikan gitu. Jadi ada alasannya, ada ilatnya kenapa Nabi melarang sahabat atau tidak memberikan jabatan tersebut kepada sahabat itu. Di praktek di zaman sekarang ya kita lihat seumpama di kelurahan atau di RT lah, kita yang lingkup kecil dulu. Terkadang justru jabatan RT itu penting. Ya, kalau tidak dipegang kita, nanti malah yang memegang orang-orang non-Muslim, sehingga tidak bisa kita menjadikan lingkungan RT kita yang Islami. Ya, dengan kita mengambil jabatan itu, kemudian lingkungan kita menjadi Islami. Nah, dan kita yakin kita akan bisa melakukan itu. Nah, itu lebih baik kita minta jabatan itu, kita mencalonkan, ya, kita mencalonkan gitu, untuk terpilih menjadi ketua RT gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, silakan. Maaf Ustaz, kalau tidak ada yang lain saya boleh tambahi pertanyaan lagi Ustaz. Mohon maaf nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya terkait sirah Nabi Yusuf ini. Jadi di insya Allah kalau di dalam surat Yusuf itu berakhirnya mereka ya sudah berakhir bahwa Nabi Yusuf berhasil sebagai pemimpin seperti itu Ustaz ya. Nah tapi di belakang ini nih, beberapa tahun terakhir ini saya tuh mendengar ini Ustaz, ketika menikah ya, ketika menikah terus doa menikahnya siapa, petugas itu apa, maaf, itu doanya supaya seperti Nabi Adam dan Hawa, seperti itu tersebut juga seperti Nabi Yusuf dan Zulekha. Itu ya
hampir sering sekali tuh Ustaz. Ketika saya menghadiri acara pernikahan itu, doa itu seperti itu. Nah, itu kebenarannya seperti apa? Apa memang benar beliau menikah gitu di akhir itunya? Terus siroh itu di mana didapat? Apakah itu hanya cerita Israeliat? Seperti itu. Yeah. Yaitu apakah benar Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaikha? Saya belum mendapatkan hadisnya ya. Setahu saya itu tidak benar. Ya, setahu saya tidak benar. Makanya kalau dalam berdoa pernikahan biasanya kan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin wa Khadijah, ya, atau kama alafta baina Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau antara Nabi Muhammad dan Khadijah boleh, karena kita lihat sirahnya valid dan benar, memang kehidupan keluarga beliau sangat-sangat sakinah, mawaddah, warahmah. Antara Nabi Adam dan Hawa juga sama, sangat baik gitu ya. Tapi kalau antara Yusuf dan Zulaikha itu saya kira tidak patut untuk dijadikan doa tadi gitu ya. Lebih baik pakai yang tadi aja, antara Nabi Muhammad dan Khadijah, atau antara Adam dan Hawa gitu. Maaf Ustaz, memang ini sering sekali itu saya ketika ngikuti acara pernikahan itu ininya petugas itu mendoakannya seperti itu. Saya juga bertanya-tanya, aduh ini kok ini apa iya gitu. Sementara Quran sendiri tidak mengabarkan hal yang seperti itu gitu. Itu Ustaz. Iya. Makanya kalau bisa ya, kalau bapak-bapak yang mendoakan ya doanya jangan yang itu, tapi doanya yang tadi. Kama alafta baina Muhammadin wa Khadijah itu. Yang lain aja gitu ya. Fatimah dan Ali seperti itu saja. Iya, betul. Berarti ketika dia mendoa untuk Yusuf dan Zulaikha itu tidak perlu kita aminkan ya Ustaz ya? Tidak perlu. Baik. Ya. Ya kita kan semuanya kan ketika ya orang kan pemahamannya beda-beda ya. Ada yang paham tentang itu, ada yang tidak gitu. Kan tidak semuanya KUA kan maksum kan, pasti ada kurangnya lah gitu. Makanya ya kita sebagai masyarakat ya pintar-pintarlah kita memilih orang yang dipegangi untuk berdoa gitu. Kalau bisa ya, kalau memang KUA-nya kita sudah tahu pasti nanti doanya seperti itu gitu kan. Ya udah cari aja yang lain ya. Maksudnya yang doa yang lain, mungkin yang nikahin beliau tapi yang doa lah lain, disiasati aja lah gitu Bu. Allah alam bisawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ustaz, sedikit lagi saya bertanya. Mohon maaf ini saya bertanya lagi. Tentang di luar dari materi ini. Tentang bahasa Arab Ustaz. Ya, kebutuhan untuk anak saya untuk bahasa Arab. Kalau yang Ustadz itu kan itu untuk kebutuhan untuk yang tua-tua yang kemarin Ustadz beri saya itu. Nah, kalau untuk yang muda-muda itu di mana Ustadz? Kemarin itu kan salah satu Ustadz itu punya itu ya Ustadz, di PP-nya itu ada kursus bahasa Arab Ustadz. Siapa itu kemarin, lupa saya. Oh, untuk umur berapa? Usianya sudah ini Ustadz, sudah mahasiswa. Tapi kemarin mencoba di Libya, tapi ya kendala waktu tidak bisa di ini gitu. Usianya sudah di mahasiswa. Ya, tergantung maunya bahasa Arab yang apa. Ada bahasa Arab untuk memahami teks, ya, memahami teks Al-Quran. Ada juga bahasa Arab untuk membaca, untuk reading, ya, baca kitab gundul. Ada juga bahasa Arab untuk percakapan, ya. Nah, untuk percakapan itu Ustaz. Untuk percakapan kalau kita belum bikin kelas untuk percakapan. Kita baru ada untuk menerjemah Al-Quran sama membaca kitab gundul.
Oh, gitu. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Amin. Semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Semoga dipanjangkan umurnya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.